Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang teks eksplanasi bagian 2 ya. Karena kemarin saya sudah membahas bagian satunya, sekarang bagian 2. Lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual atau kenyataan yang terjadi di lapangan atau benar-benar terjadi. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi harus menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan atau berdasarkan teori-teori yang kenapa terjadi. Yang kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi baca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas, tetapi kita akan diajak berpikir bahwa ternyata ini kejadiannya, dan akhirnya kita percaya dengan kenyataan yang ada atau yang terjadi yang sifatnya. Yang keempat atau selanjutnya, menggunakan kata penanda urutan. Jadi dia punya urutan waktu, apa sebab dan akibatnya. Selanjutnya, fokus pada hal umum, misalnya generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Jadi itu tidak diada-ada, tetapi benar-benar terjadi, baru bisalah kita tuliskan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Pertama, pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum fenomena, peristiwa alam atau peristiwa sosial yang terjadi. Nah, bagaimana fenomena ini bisa terjadi misalkan. Yang kedua, urutan sebab dan akibat. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kalian bisa juga melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait dengan sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut dengan deretan kelas. Jadi disinilah kita menjelaskan secara mendetail apa sebab dan akibatnya yang ditimbulkan ini. Misalnya kalau banjir yang diangkat dalam teks eksplanasi ini, atau kalau peristiwa alam, fenomena alam silakan, atau fenomena sosial lainnya. Nah, yang ketiga, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk mendetailkan atau membuat seseorang yang membaca tulisan itu semakin mengerti, ini loh maksudnya. Selanjutnya, fakta penting. Nah, fakta penting ini maksudnya dia memaparkan tentang proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat beroleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Nah, teks eksplanasi ini menggunakan banyak fakta dan pernyataan yang memiliki sebab dan akibat, atau bisa juga disebut sebagai kausalitas, hubungan sebab dan akibat. Namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah atau kenyataan di lapangan. Selanjutnya,
menurut KBBI, fakta mengacu kepada suatu hal yang memang ada atau memang benar-benar terjadi. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Jadi tidak diada-ada, benar adanya. Selanjutnya, ini saya akan sajikan contoh teks eksplanasi. Nah, contoh teks eksplanasi ini silakan kalian simak. Nah, teks eksplanasi yang baik, yang benar, itu berdasarkan strukturnya tadi. Tadi kita jelaskan bahwa struktur teks eksplanasi ini ada 3. Ada pernyataan umum, ada bagian isi itu sebab dan akibat yang ditekankan, dan ada yang ketiga itu adalah interpretasi. Nah, yang pertama ini, di paragraf pertama ini menjelaskan tentang pernyataan umum. Nah, kita bisa melihat umum-umumnya yang dibahas. Nah, seperti inilah paragraf pertama eksplanasi yang mengacu kepada pernyataan umum. Misalkan ya, saya bacakan, mendengar kata banjir, karena ini ya banjir yang diangkat dalam teks eksplanasi atau fenomena alam. Maka kita tulis seperti ini paragraf pertamanya. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Sebab alam banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendalian banjir. Jadi ini pernyataan umum. Nah, kalian bisa lihat secara langsung atau bisa juga membuka di internet. Oh, ini loh pernyataan umum. Kemudian yang kedua itu hubungan sebab akibat atau isinya ya. Nah, sebab akibat ini, akibat yang ditimbulkan dilihat. Misalnya terjadi erosi sehingga sedimentasi masukan sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Nah, ini yang ditimbulkan. Nah, akibatnya apa? Permukaan tanah menuju sungai ini berakibat adanya peningkatan debit air sehingga terjadi namanya banjir. Nah, ini yang disebabkan bisa juga menimbulkan korban jiwa. Nah, itu ya. Nah, penyebab banjir karena faktor sosial ini bisa kalian saksikan sendiri, lihat sendiri. Nah, saya juga bacakan beberapa poin-poin pentingnya ya. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi perubahan penyebab banjir ini karena sosial, bisa juga karena kita membuang sampah di sembarang tempat. Inilah dituliskan di sebab dan akibat ini atau isi dari teks eksplanasi ini sedetail-detailnya atau panjang lebar kita jelaskan dengan tidak apalagi menambah bumbu-bumbu yang lain selain yang kita bahas ya. Selanjutnya pembuangan sampah atau didas ini membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena adanya daya tampung saluran berkurang. Nah, ini apalagi tuh hal-hal seperti ini kan kita sudah kenali bahwa ini adalah teks eksplanasi atau bagian-bagian isinya. Nah, tentu ini mengacu kepada kesimpulan atau interpretasi kita masing-masing. Nah, itu ya contohnya. Nah, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah sajikan mulai dari ciri-ciri, struktur, kemudian fakta penting di dalamnya. Kalian sendiri akan kembangkan ya.
Nah, ini di paragraf akhir ini atau interpretasi ini sesuai dengan selera penulis ya. Misalkan begini, pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung aliran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Nah, ada yang belum paham tentang materi teks eksplanasi tadi, jangan khawatir. Kamu bisa belajar lebih jauh tentang materi ini di ruang belajar. Nah, di ruang belajar ini banyak, ada di internet atau di mana saja ya. Oke, ini saja penjelasannya, mudah-mudahan kalian pahami, dan saya harap jangan di skip tapi ditonton videonya mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.